Santi punya tugas tambahan saat ini. Dirinya jadi harus ikut ke perusahaan setiap hari. Untung saja, Bu Meni cukup bisa diandalkan untuk membuat adonan kue. Dan memang hanyalah beliau saja yang tahu akan takaran-takaran untuk kue-kuenya. Sebegitu percaya seorang Santi pada Bu Meni. Tentu saja, karena Bu Meni adalah orang yang sudah menemaninya dari lama. Orang pertama yang menjadi pegawainya. Orang yang menemaninya serta berjuang bersamanya dalam merintis usaha ini. Awalnya semua pegawai Calvin cukup heran dengan Santi yang ikut setiap hari. Bahkan ada pula yang secara tak langsung mengatakan jika dirinya adalah istri yang pencemburu, posesif sama suami. Tapi ya bodoh amat lah ya. Santi tak terlalu ambil pusing akan hal itu. Bahkan harusnya mereka bersyukur karena kehadiran Santi yang ada di sisi Calvin setiap hari membuat mereka bisa terbebas dari amukan sang atasan yang moodnya naik turunnya di luar nalar. Bahkan saat meeting pun Santi juga harus ikut. Kalau enggak, pria itu bisa mengamuk hanya perkara bau parfum orang lain yang membuat perutnya serasa diaduk-aduk. Brak, Mama Lira yang mendapat laporan dari sang suami akan kelakuan putranya akhir-akhir ini lebih memilih langsung menghampiri sang putra ke perusahaannya. Calvin Andero, kata Mama Lira dengan penuh penekanan memanggil nama sang putra. Apa yang kamu lakukan sama menantu Mama? Hah? Tanya Mama Lira yang saat ini sudah berada di dekat sang putra dan langsung menjewer telinganya. Aduh mam, sakit mam. Keluh Calvin yang merasakan panas di telinganya. Santi yang melihat semua itu hanya bisa meringis sambil memegang telinganya sendiri. Seolah-olah dialah yang dapat jeweran dari sang mama. Kenapa kamu jadi manja banget, hah? Sampai minta ditemanin sama menantu. Kamu nggak mikir apa? Kalau itu bisa bikin Santi kecapekan. Sambungnya lagi. Awas saja, kalau gara-gara tingkah kekanakan kamu ini bikin Santi sampai sakit. Bakal mama bawa Santi ke rumah mama. Peringatnya dengan tak main-main. Ya, jangan dong mam, kata Calvin dengan memelas namun Mama Lira masih tak peduli. Dehem Papa Delro yang baru saja datang. Memang tadi dirinya dan sang istri janjian akan ke perusahaan menemui Calvin. Pa, Ma, kata Calvin yang ingin mengadu pada sang papa. Duduk Calvin, papa mau bicara. Potong pria paruh baya itu terlebih dahulu yang membuat Calvin langsung cemberut. Namun tetap mengikuti kata papanya. Ada apa pak? Tanya Calvin. Kenapa Santi harus ikut ke perusahaan? Tanya Papa Delro, to the point. Kalau aku jauh-jauh dari Santi itu rasanya perut aku mual pak. Terus mood aku juga langsung terjun payung. Jawab Calvin. Dan hasilnya semua karyawan jadi kena imbasnya. Timpal Santi. Mual dan mood kamu berantakan. Benar. Tanya Papa Delro yang langsung diangguki oleh Calvin. Sekarang kalian berdua ikut Papa dan Mama, kata Tuan Delro yang langsung berdiri dari duduknya diikuti oleh Mama Lira. Santi dan Calvin yang sebenarnya masih bingung pun mau tak mau juga mengikuti Papa Delro. Pa, kenapa kita ke rumah sakit? Tanya Calvin. Mewakili Santi dan Mama Lira yang juga bisa bingung serta bertanya-tanya kenapa mereka ke rumah sakit. Nanti kalian juga akan tahu, jawab Papa Delro. Cepat turun dan jangan banyak tanya Calvin. Sambungnya lagi sambil memperingati sang putra. Keempatnya langsung masuk ke dalam rumah sakit dan kedatangan mereka tentu saja langsung mencuri perhatian dari para pegawai Andero Hospital. Pa, kita, kata Mama Lira yang langsung terhenti karena mendapatkan kode dari suaminya. Papa Delro menaruh jari telunjuk tangan kanannya di Beibeir yang artinya Mama Lira harus berhenti bicara. Tolong periksa menantu saya dok, kata Papa Delro pada dokter yang mempunyai ruangan tersebut. Baik tuan, dan nyonya muda tolong berbaring di sana, kata sang dokter. Santi walaupun bingung namun tetap mengikuti instruksi sang dokter. Tirai mulai ditutup dan sang dokter pun juga memulai pekerjaannya.
Bahkan Santi sampai diperiksa beberapa kali untuk memastikan hasil yang dia duga. Kita akan melakukan USG ya Nyonya, untuk memastikan pemeriksaan saya, kata sang dokter dengan lembut. Bayi dokter tersebut langsung mengembang begitu melihat di layar monitor bahwa dugaannya memang benar. Ada apa dok? Bagaimana hasil pemeriksaannya? Tanya Calvin yang sudah begitu penasaran. Selamat Tuan dan Nyonya Andero. Sebentar lagi pewaris keluarga Andero akan segera hadir, jawab sang dokter. Apa dok? Tanya Papa Delro yang langsung menghampiri istri serta anak dan menantunya. Kita lihat Tuan, di layar monitor ada semacam kantung. Dan itu adalah kantung janin. Yang artinya jika Nyonya muda sedang mengandung dan usia kandungannya, Nyonya sekitar 6 minggu, masih sangat awal dan juga rentan. Jelas sang dokter. Hal ini sebelumnya sudah Papa Delro duga, mengingat bagaimana gelagat Calvin akhir-akhir ini. Namun Papa Delro lebih memilih untuk membawa mereka ke rumah sakit guna memastikan semuanya tak hanya kira-kira atau menduga-duga saja. Sayang, I love you so much, bisik Calvin sambil memeluk TBH Santi. Mata pria itu sampai berkaca-kaca mendengar kabar yang membuatnya merasa campur aduk. Ada rasa bahagia, haru, semuanya campur jadi satu. Baik-baik, di perut bunda ya sayang, bisik Calvin tepat di depan perut rata Santi. Tangan pria itu pun juga mengelus perut sang istri. Cup, satu kecupan dia berikan di perut sang istri di mana calon anaknya bersemayam. Bahkan air mata yang sedari tadi berusaha dia tahan akhirnya luruh juga. Selamat sayang, ucap Mama Lira dengan memeluk keduanya secara bergantian. Begitu pula Papa Delro. Akhirnya apa yang perempuan paruh baya itu harapkan dan selalu dia sebutkan dalam doa terkabul juga. Mereka berkonsultasi sebentar dengan sang dokter. Tak lupa pula menanyakan tentang apa yang terjadi pada Calvin akhir-akhir ini yang ternyata mengalami KHML simpatik atau Covet syndrome. Oh iya, aku baru sadar jika kita memang tak pernah libur untuk melakukan hubungan suami. Kata Calvin yang tak dapat menyelesaikan kalimatnya karena mulutnya telah dibekap oleh tangan Santi. Dia sudah tahu mau kemana arah perkataan suaminya itu. Calvin yang beberapa kali menggelengkan kepalanya membuat Santi mau tak mau melepaskan dekapan di mulut Calvin. Baru hendak melayangkan protes, malah dia lebih dulu mendapatkan tatapan tajam dari Santi yang membuat bulunya yang baru akan terbuka tertutup kembali. Mama akan menghubungi Daniel, juga Reta untuk memberitahu akan kabar bahagia ini, ujar Mama Lira. Mam, panggil Santi sambil menggelengkan kepalanya. Tenang saja sayang, Reta pasti juga bahagia dengar kabar ini. Jadi kamu gak usah terlalu khawatir, kata Mama Lira menenangkan Santi. Malam ini semua anggota keluarga Andero, minus Dena, berkumpul di kediaman Calvin dan juga Santi. Dan Calvin untuk makan malam bersama dan ini semua adalah usul dari Mama Lira. Sekali lagi, selamat ya kak, ucap Reta dengan mengulas senyum di bibirnya. Terima kasih tak, sahut Santi. Walaupun Reta terlihat senyum, namun Santi tatapan matanya begitu sendu. Silakan sedang memancarkan kesedihan yang ada di hatinya. Daniel yang melihat sang istri tak baik-baik saja pun langsung menggenggam erat tangan Reta dan semua itu tak luput dari pandangan mata Santi. Santi yang duduk di sebelah kanan pun. Calvin pun langsung mencengkeram lengan kekar sang suami sehingga membuat Calvin langsung menoleh ke arahnya. Ada apa sayang? Bisik Calvin. Mas, aku lirik Santi yang seolah tak sanggup untuk melanjutkan perkataannya. Air matanya hampir saja tumpah saat itu juga. Maklum, bumil, perasaannya sedikit sensitif. Santi merasa seolah dirinya sedang bahagia di atas kesedihan saudaranya sendiri. Ini yang Santi takutkan dan Santi khawatirkan akan reaksi yang Reta berikan. Dia seolah belum siap melihat kesedihan di wajah Reta seperti saat ini. Makan malam sudah siap.
Ayo sekarang kita langsung makan saja, kata Mama Lira yang beri dari area belakang untuk memeriksa apakah makanan untuk makan malam sudah siap atau belum. Semuanya pun langsung beranjak dari duduknya dan berjalan menuju ke ruang makan. Mas liris Santi lagi saat keduanya berjalan paling belakang. Ada apa sayang? Tanya Calvin lagi. Sedari tadi aku melihat kamu tak begitu tenang. Kenapa? Tanya Calvin. Aku seperti tak sanggup melihat Reta, sahut Santi. Dia tertawa, tersenyum, tapi sebenarnya semua itu bohong. Jelas sekali dari tatapan matanya. Dia sedang tidak baik-baik saja, sambung Santi. Ini sebenarnya yang gak aku mau kalau kita ngadain kumpul-kumpul buat ngerayain kehamilan aku. Karena akan ada hati yang terluka, imbuhnya lagi. Sudah, jangan pikir macam-macamnya. Bumil gak boleh banyak pikiran, kata Calvin. Kalian ditungguin kok malah ngobrol di sini, tegur Mama Lira yang kembali menghampiri keduanya karena tak kunjung sampai di ruang makan. Iya Mam, maaf, cicit Santi. Bumil harus makan yang banyak biar ibu sama dedek bayinya sehat, kata Mama Lira dengan mengambilkan banyak sayur dan lauk pauk ke dalam piring milik Santi. Reta hanya bisa memandang nanar apa yang dilakukan oleh ibu mertuanya terhadap sang kakak ipar. Dan itu terlihat jelas dari pandangan Santi. Kamu juga harus banyak makan ya tak, kata Santi yang meletakkan lauk di piring Reta. Terima kasih kak, ucap Reta. Reta sama sekali tak membenci Santi. Hatinya hanya merasa sedih karena mengingat dirinya yang waktu itu kegegeran sehari ia kehilangan calon buah hatinya bersama Daniel. Apalagi perlakuan Mama Lira semakin membuatnya teringat semuanya. Karena dulu mertuanya itu pun melakukan hal yang sama kepadanya sewaktu mengandung. Kenapa kamu gak ambil makananmu sendiri kak? Tanya Daniel saat melihat piring milik Calvin masih kosong. Dan malah meminta sang kakak ipar untuk menyuapi kakaknya itu. Aku gak bisa makan, jawab Calvin. Sekenanya dan membuat Santi langsung menghela nafasnya. Lah, itu apa bukan makan? Kata Daniel dengan heran. Dia nggak bisa makan sendiri, Niel, jawab Santi. Yang membuat Daniel langsung mengerutkan keningnya. Maksudnya, dia itu kalau makan sendiri bakalan mual dan alhasil nggak akan ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Beda cerita kalau aku yang suapin. Dia tak akan mual dan bisa makan seperti biasa. Terang Santi. Dimanja. Cibir Daniel yang langsung mendapatkan tatapan tajam dari sang kakak. Jadi kak Calvin yang ngidam kak? Tanya Reta. Iya tak. Ada aja tingkahnya yang kadang di luar nalar. Jadi sering tantrum. Jawab Santi yang membuat semuanya tertawa kecuali Calvin. Kayak anak kecil aja tantrum, kata Daniel. Begitu makan malam selesai, Calvin mengajak Daniel untuk ke ruang kerjanya dengan alasan pekerjaan. Ada apa kak? Tanya Daniel. Duduklah Niel, kata Calvin yang sudah duduk di kursi miliknya. Keduanya saling diam. Calvin masih memilah-milah kata-katanya sedangkan Daniel masih menunggu apa yang akan dikatakan sang kakak. Hingga setelah beberapa detik akhirnya Calvin menghela nafasnya dan mulai perkataannya. Ucapkan kata maaf dariku dan Santi untuk Reta. Kami juga minta maaf sama kamu. Ucap Calvin yang membuat Daniel bingung. Pasalnya kakak dan kakak iparnya itu sama sekali tak membuat kesalahan pada dia dan sang istri. Tapi ini kenapa tiba-tiba meminta maaf? Kami gak bermaksud membuat kalian bersedih, terutama Reta, kata Calvin selanjutnya. Santi sudah meminta mama buat tak melakukan semua ini karena memikirkan perasaan Reta. Namun kamu tahu sendiri bagaimana mama. Apa yang dia inginkan akan sangat sulit dicegah, sambungnya. Jadi tentang makan malam ini ya kak, tanya Daniel yang diangguki oleh Calvin. Tak apa kak, ini adalah kabar baik untuk keluarga kita.
Jadi wajar kalau mama melakukan semua ini, kata Daniel. Kamu berdua bahagia mendengar kabar Kak Santi HML. Berarti kami akan menjadi om dan tante. Iya, walaupun jujur di hati kami berdua merasa sedih. Karena teringat kembali akan rasa sakit kehilangan buah hati kami, Kak. Dan hal itu sama sekali tak bisa dipungkiri. Sambung Daniel dengan air mata yang sudah menganak sungai di pelupuk matanya. Calvin yang melihat bagaimana sang adik pun langsung berdiri dan memeluk Daniel. Papa Delro yang penasaran ikut menyusul kedua putranya. Tapi saat di depan pintu, dirinya tak sengaja mendengar pembicaraan keduanya. Karena kebetulan pintunya tak tertutup dengan rapat. Dengan perlahan membuka pintu dan yang dia dapatkan saat ini adalah kedua putranya sedang saling berpelkan. Dengan salah satunya yang terlihat tubuhnya bergetar tanda jika sedang menangis. Sang papa pun langsung berjalan menghampiri dan memeluk keduanya. Papa, kata Calvin dan juga Daniel saat melihat siapa yang saat ini memeluk TBH mereka. Maaf kalau rasa antusias mama dan papa yang akan segera mendapatkan cucu malah membuat kalian terluka, ucap Papa Delro. Kami tidak apa-apa, Pak, sahut Daniel dengan cepat. Dia rasa papanya sudah mendengar apa yang dirinya dan sang kakak bicarakan. Papa akan memberitahu mama agar tak bersikap berlebihan. Jadi tak akan ada lagi hati yang terluka, kata Papa Delron, dan dijawab gelengan kepala oleh Daniel. Aku dan Reta tidak apa-apa, Pak. Percayalah, ujar Daniel. Kak Santi sedang hamil, jadi wajar kalau kita harus kasih perhatian ekstra, sambungnya. Dan untuk kamu, Kak, tolong jaga kakak ipar dan calon keponakan aku. Jangan sampai apa yang terjadi padaku, Reta dan aku terulang lagi pada kalian, kata Daniel pada sang kakak. Pasti, kakak akan menjaga Santi dan calon buah hati kami sebisa kakak, sahut Calvin. Dan semoga kalian juga bisa segera dipercaya untuk memiliki buah hati kembali, kata Calvin penuh doa dan harapan untuk adik laki-lakinya itu. Lega, itu yang Calvin rasakan saat ini. Dan nanti dia akan langsung menceritakan pada sang istri bila sudah berada di kamar mereka berdua. Agar istrinya itu tak perlu kepikiran tentang perasaan adik iparnya.